Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu, ya. Kita bersyukur kita bisa ada hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh berkat firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak, saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Karena firman Tuhan Yesus adalah kehidupan bagi kami. Kami nyatakan kami perlu firman Tuhan, sebab firman-Mu Tuhan yang menegur kami dalam kesalahan, yang menyatakan kesalahan kami, dan firman-Mu yang perbaiki kelakuan kami, dan firman-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapa di sorga, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang memegang firman Tuhan dan mengurapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara terkasih nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ya, nah, kita akan buka bersama-sama kita Bapak Ibu dalam Titus 2 ayat 12 dan ayat 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan, sebelum saya lebih jauh menyatakan firman Tuhan, ada pepatah berkata, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, berbicara soal ilmu Bapak Ibu berarti berbicara tentang pendidikan. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan John Dewey mengatakan, pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan, oleh karena pendidikan itu adalah hidup itu sendiri, maka kita mesti terus berada dalam sumber kehidupan itu. Sebab pendidikan itu adalah kehidupan sendiri. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tetap berada dalam sumber hidup itu. Supaya apa? Kita terus menikmati dan mengalami pendidikan itu dalam kehidupan kita. Nah, siapakah sumber hidup itu? Sumber hidup itu adalah Allah sendiri yang telah turun ke dunia, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Itu dia. Dan dialah yang memberikan pendidikan yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita Bapak Ibu mengeluarkan biaya besar untuk kita memperoleh pendidikan, untuk meraih cita-cita kita, bahkan juga melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita supaya kita benar-benar mampu mencapai pendidikan yang tertinggi, tetapi pendidikan yang tertinggi adalah pendidikan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, kita akan belajar beberapa hal, di mana ada 3 hal yang saya catat di sini, pendidikan yang Tuhan sampaikan bagi kita. Ya, sebab tadi dikatakan bahwa firman Tuhanlah yang mendidik kita. Ya, dalam tadi dikatakan Ia mendidik kita. Ya, artinya Allah yang mendidik kita. Nah, pendidikan apa yang diberikan kepada kita? Ada 3 hal yang saya catat, kita pelajari malam hari ini. Pendidikan yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita yaitu meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, berbicara soal kefasikan, orang fasik atau kefasikan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Inilah kefasikan. Nah, oleh sebab itu Saudara sama Tuhan, saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan memiliki sifat-sifat yang seperti orang-orang fasik yang merasa kita mampu tanpa Tuhan. Karena saya katakan, kalau kita menjadi orang-orang yang merasa mampu tanpa Tuhan, kita merasa bahwa tanpa kita datang kepada Tuhan juga kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa sukses dan lain sebagainya, kita bisa menyelesaikan pendidikan kita yang paling tertinggi. Saya katakan kita adalah paling sombong. Dan kesombongan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya katakan adalah kesombongan melebihi kesombongan daripada iblis. Ya, kenapa? Iblis aja
Ya, iblis aja hanya ingin menyamai Tuhan. Iblis saja hanya ingin menyamai Tuhan. Nah, kalau kita merasa diri kita mampu tanpa Tuhan, kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, artinya kita ada di atas iblis. Iblis saja ingin menyamai. Kalau kita udah lebih di atas iblis. Kesombongan kita itu udah kesombongan lebih iblis. Kita tahu iblis tempatnya di mana, Bapak Ibu. Nah, saudara terkasih sama Tuhan, saya tidak mau kita menjadi orang-orang yang fasik, yang hidup dalam kefasikan. Ya, ada banyak di zaman-zaman sekarang ini mengaku percaya, tetapi pola hidupnya adalah pola hidup orang fasik. Mengaku dengan mulut bahwa mereka adalah percaya kepada Tuhan, tetapi dalam perbuatan, dalam tindakan mereka tidak mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebabnya kita tinggalkan itu. Jelas firman Tuhan berkata, tinggalkan, ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Ya, keinginan dunia adalah keinginan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, di mana kita hanya terus menginginkan pesta pora, ya, kepuasan tanpa kita memikirkan bahwa apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu semua mari kita tinggalkan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan kita harus hidup bijaksana. Hidup ini perlu bijaksana. Kita perlu memiliki kemampuan untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi hidup bijaksana itu sangat dibutuhkan. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita sama dengan orang-orang dunia yang berpikir ya sependek atau sedangkal pola pikir mereka. Tetapi anak-anak Tuhan itu hidup bijaksana, berpikir panjang dan lebar, dan mampu menembus kehidupan ke masa depan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara Tuhan, yaitu beribadah dalam dunia sekarang ini. Beribadah dalam dunia sekarang ini. Kalau minggu lalu Gembala Sidang sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus beribadah, karena di dalam beribadah itu ada keuntungan untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Bahkan dikatakan, janganlah pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, oleh sebabnya, Bapak Ibu saudara sama Tuhan, dikatakan pendidikan yang ketiga yang Tuhan berikan, yaitu beribadah dalam dunia sekarang ini. Saya heran, Bapak Ibu, ketika masa pandemi, lalu gereja-gereja ditutup dan diadakan ibadah online. Semua jemaat beribadah di rumah. Lalu muncul statement, wah, takut, pendeta ketakutan, nggak punya iman. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ada banyak statement seperti itu. Jemaat berkata seperti itu, oh, kenapa harus ditutup? Kenapa harus beribadah di rumah? Ini pendeta nggak punya iman. Ini pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan nggak punya iman. Wah, ini luar biasa. Tapi anehnya, setelah ibadah dilakukan gereja, kembali gereja dibuka, dilakukan ibadah, walaupun jadi dibagi beberapa sesi, ya, bagi jemaat yang banyak akan dibagi beberapa sesi, tetapi seperti kita sendiri dibagi menjadi 2 sesi. Yang berkata kemarin kenapa harus tutup gereja dan hamba-hamba Tuhan tidak beriman. Nah, setelah gereja dibuka, ibadah di gereja tidak kelihatan pada hidupnya. Saya heran, dan saya merasa lucu dengan orang-orang seperti ini. Saya bertanya, apakah orang ini adalah orang yang mengenal Tuhan? Orang yang percaya atau bukan? Atau pola hidupnya adalah pola hidup yang pertama tadi, yang masih hidup dalam kefasikan, walaupun mengaku orang percaya. Nah, itu sebabnya perlu kita tinggalkan ini. Dan mari kita beribadah dalam dunia sekarang ini, karena di dalam masa dunia hidup sekarang inilah kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan yang kekal. Tujuannya apa, Bapak Ibu saudara sama Tuhan? Kalau di ayat yang ke-13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kita melakukan hal ini semua. Ada 3 hal tadi yang Tuhan ajarkan, ya, Tuhan berikan pendidikan kepada kita. Kita lakukan ini semua dengan apa? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sambil kita menantikan penggenapan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita persiapkan diri untuk masuk ke dalam kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan ketika kita tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kehidupan bahagia itu adalah kehidupan ketika kita sadar, kita tahu, ketika kita mati, kita masuk ke dalam surga. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Kita ada di sana, maka di sanalah letak kebahagiaan kita.
Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah bersama Tuhan. Itu firman Tuhan bagi kita malam hari ini, dan marilah kita melakukannya dan kita ikuti pendidikan yang daripada Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa Bapak Ibu, saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu. Mari kita nyanyikan bersama-sama dan kita benar-benar nikmati pujian ini dan kuasa di dalamnya. Haleluya. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa di sorga yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan firman-Mu Tuhan yang mendidik kami Bapa di sorga untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, dan kami Tuhan semakin memiliki kerinduan yang dalam untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.